Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceramah Lombok Official di mana saja berada, khususnya warga Lombok yang berada di Pulau Lombok ataupun yang tengah merantau ke luar daerah ataupun ke luar negeri. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang dan barokah, serta dikaruniakan rezeki yang berlimpah dan bermanfaat, serta selalu dikaruniakan kebahagiaan bersama keluarga dan orang-orang yang tersayang. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan coba mengkaji ceramah Ustaz Abdul Somad, khususnya ceramah-ceramah yang beliau sampaikan ketika tablik akbar di berbagai tempat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menyimak bersama salah satu kajian ceramah Al-Ustaz Abdul Somad yang disampaikan di Masjid Al-Falah, Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram, Lombok, yaitu tentang hukum waris, yaitu berapa bagian untuk suami serta berapa bagian untuk istri jika si suami atau istri tersebut meninggal dunia. Selain itu, dalam ceramah beliau, Al-Ustaz Abdul Somad juga membahas tentang keutamaan membantu atau berimpak untuk pembangunan masjid. Nah, seperti apa ceramah beliau yang pada kesempatan kali ini cukup membuat perenungan yang mendalam dalam diri kita, yaitu tentang peristiwa kematian dan bagaimana mempersiapkan diri menghadapi peristiwa kematian tersebut. Tanpa berpanjang kalam, kita akan coba bersama-sama menyimak ceramah Al-Ustaz Abdul Somad yang beliau sampaikan pada subuh akbar di Masjid Al-Falah, Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram, Lombok. Mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah pengetahuan tentang ajaran-ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan yang disebut dengan pernikahan. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Lalu kemudian menabung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Yang pertama dibeli adalah tanah. Setelah beli tanah, dicari arsitek, gambar, berdirilah rumah. Setelah rumahnya berdiri, lengkap dengan kamarnya, toilet, dapur, kamar mandi, taman, kolam, dan sebagainya, lengkap, cantik dan indah. Barang-barang pun mulai dipindahkan. Tempat tidur pindah,
lalu kemudian ruang tamu diisi dengan kursi, kulkas, alat-alat dapur, semuanya sudah pindah, orangnya belum pindah. Ternyata ada yang lebih cepat daripada niat. Sehari menjelang orangnya pindah, malaikat maut datang. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita kalau ceramah, kalau ngomong, kalau cerita, jangan kita bayangkan itu terjadi pada diri orang lain. Kalau saya sedang ceramah ngomong begitu, saya tidak membayangkan itu terjadi pada bapak, pada ibu, pada orang lain, tapi pada diri saya sendiri. Andai itu terjadi pada diri saya, sebelum saya pindah ke rumah yang baru, saya meninggal, pertanyaannya, rumah itu milik siapa? Rumah itu milik ahli waris. Istri saya dapat berapa? Istri dalam Al-Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 1/4. Jadi seandainya rumah itu dijual harganya 10 miliar, maka ibu meninggal, bapak ini mendapat 2,5 miliar. Ibu sudah bisa bayangkan, kalau duit mereka 2,5 miliar, itu yang nangis itu cuma sebelah kanan aja, yang sebelah kiri mana yang mau dipinang bulan depan. Saya berharap mudah-mudahan tausiah saya ini tidak merusak kemesraan bapak dan ibu. Bisa janji, jangan pulang dari sini nanti bapak minta kopi, mana kopi, buat aja sendiri. Walahunnar rubu' illam yakul lakum walad, ibu dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Tapi kalau ada, maka ibu mendapat 1/8. 1/8 berarti 1.250.000.000. Kalau ibu dapat 1.250.000.000, maka ini dibalik lagi. Soalnya tadi kan ibu yang meninggal, sekarang kita balik, bapak meninggal. Untuk apa? Supaya adil. Soalnya kalau banyak juga perempuan yang komplain, Ustaz Abdul Somad ini kalau cerita pas meninggal perempuan aja. Nah, ini di Masjid Al-Falah Taman Sari Ampenan ini seimbang. Ibu mendapat 1/8, as-sumun 1/8, 1.250.000.000. Tapi ada lagi namanya kompilasi hukum Islam, KHI. Dalam kompilasi hukum Islam, harta yang dicari bersama setelah pernikahan itu dibagi 2, namanya gono gini. Ustaz, apa arti gono gini? Artinya kau begono, aku begini. Berapa harga rumah itu? 10 miliar. Apakah itu dibawa sebelum menikah atau dapat setelah menikah? Setelah menikah. Berarti sebelum dibagi 2 dulu. Almarhum 5 miliar, ibu dapat 5 miliar. Kira-kira kalau ibu dapat 5 miliar, gimana perasaannya, Bu? Sudah terlihat senyumnya dari balik kaca. Perempuan hanya bertahan dalam Al-Quran, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Kalau ada suami meninggal, maka istri bertahan arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Cuman 4 bulan 10 hari, Bu. Setelah 4 bulan 10 hari
kalian pun dipinang oleh brownies, berondong manis. Memang Bapak kelihatannya senyum, tapi agak pahit senyumnya. Apa maksud Ustaz Abdul Somad pagi-pagi gini kok udah membangkitkan emosi kami? Apa maksud Ustaz Somad pagi-pagi ini kok udah cerita jual rumah? Apa maksudnya? Saya mau kasih tahu, tidak ada yang abadi. Hubungan suami istri putus dengan kematian. Rumah yang kita bangun bersama dijual, diambil ahli waris. Satu-satunya yang kekal abadi hanyalah Masjid Al-Falah, Taman Sari Ampenan. Segera transfer ke nomor berikut. Allahu Akbar. Inilah yang cuman kekal abadi. Memang saya sedang tausiah di Lombok ini sekarang. Tapi yang menonton ini berapa channel nih sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang kamera besar itu YouTube. Kalau kamera kecil TikTok. Jadi saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua yang mendengar tausiah subuh ini, dimanapun kalian berada, kalian transferkan kemari, mengalir pahalanya. Jangan kalian harapkan rumah kalian akan diambil oleh istri kalian. Ahli waris akan mengambil. Ada seorang jamaah sedang sakit, pakai lilin. Kenapa pakai lilin? Waktu itu belum ada lampu listrik, pakai lilin. Begitu dia menghembuskan nafas terakhir, meninggal. Nafas kita ini kan cuma 2, tarik sekali, hembus sekali. Hembusan yang terakhir habis. Ulama yang di samping itu yang mentalkinkan la ilaha illallah, habis langsung dia hembus lilin, padam. Yang lain ribut, kenapa kamu padamkan lilin? Orang meninggal justru kita menghidupkan. Tadi ketika dia masih hidup, lilin ini punya siapa? Punya dia. Ketika dia masih hidup, lilin ini punya dia. Kita halal memakainya. Setelah dia meninggal, lilin ini punya siapa? Punya ahli waris. Haram kita pakai lilin ini, kata ulama, karena kita belum izin pada anak dan istrinya. Ahli warisnya belum sepakat lilin ini menerangi kita. Itulah maka saya padamkan. Sedetik setelah kematian, lilin di rumah kita pun bukan punya kita, apalagi sorban yang cantik dan indah ini. Semua ini bukan punya kita. Akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari rahim ibu kamu, la ta'lamuna syai'a. Allah tidak mengatakan kamu keluar tidak bawa apa-apa. Kata Allah, kamu tidak tahu apa-apa. Jangankan bawa, tahu pun tidak. Namamu pun diberi orang lain. Abdul Somad Batubara, itu bukan kemauan saya. Kalau saya mau paling tidak Michael atau apa gitu. Ini orang lain yang ngasih. Nama kita bukan punya kita. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan marah. Kalau boleh saya nanya, apa ada jamaah Masjid Al-Falah ini lahir bawa ATM? Enggak ada. Datangnya enggak bawa apa-apa, matinya pun hanya digulung dengan kain kapan. Mau diplomat, mau penjual tomat, mau orang kaya, mau rakyat jelata, sama. Sekaya-kayanya orang, enggak mungkin kain kapannya 70 lapis. Sekaya-kayanya orang, tetaplah 3 lapis. Paling banyak, udah hebat betul itu. Pada akhirnya kita pun akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bawa hanyalah amal soleh. Tapi amal soleh kan banyak Pak Ustadz. Ada sholat, ada puasa sunat, ada zikir, ada baca Quran. Sekarang kita lihat di Quran, amal soleh apa yang paling diinginkan orang mati? Ketika orang mati itu ditanya, hai mayat-mayat, jenazah-jenazah, seandainya kamu kukasih hidup lagi, kamu mau apa? Mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, berilah aku waktu hidup sebentar, semenit, sedetik ya Allah,
Kalau kuhidupkan engkau sedetik, kau mau apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Andai dia dikasih hidup sedetik, tik, maka yang dia lakukan adalah memencet tombol transfer ke nomor BSI 714-495-1721 atas nama pembangunan Masjid Al-Falah. Ini Ustadz baru ceramah 15 menit kok udah diulang 2 kali. Dia memang setiap 5 menit diulang terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau kalau dikasih hidup sedetik bukan semenit, tik, maka perbuatan yang akan dia lakukan adalah tik, langsung transfer. Makanya tidak ada alasan lain. Di mana-mana saya kalau tausiah penggalangan dana itu biasanya ada kotak-kotak, kresek-kresek, tapi di Masjid Al-Falah enggak ada. Kenapa? Karena di sini langsung transfer banking. Begitu kerennya masjid ini, luar biasa. Langsung buka handphone, langsung klik BSI, langsung nomor, langsung transfer. Setelah itu meleleh air mata. Ibu kenapa nangis? Karena Ustadz Somad cerita tentang rumah tadi? Bukan Ustadz. Karena cerita tentang suami meninggal? Bukan. Kenapa nangis? Salah pencet. Apa yang ibu pencet? Maksud saya mau kirim 100.000, tapi karena ceramah Ustadz terlalu bersemangat, saya pencet nolnya 6. Jadi berapa yang tertransfer? 1 juta. Yang salah transfer 1 juta, ini mau saya kasih tahu ya. Misalnya tabungannya 100 juta, amin, 100 juta misal, tabungan 100 juta, ini misal, walaupun kenyataannya 1 miliar nih kalau dilihat. Tabungannya 100 juta, pas dia transfer ke nomor BSI Masjid Al-Falah, tertransfer 1 juta, berarti yang tinggal di bank 99 juta. Yang tinggal di bank kan tinggal 99 juta. Beberapa menit setelah itu meninggal. Yang saya tanya, meninggal. Ini Ustadz dari tadi kok cerita meninggal terus. Yang mau saya tanya adalah, ketika yang ditransfer 1 juta, berarti tinggal di rekening bank 99 juta. Meninggal siang ini. Yang mau saya tanya, yang dibawa mati yang 1 juta kemari atau yang 100 juta 99? Yang 1 juta itulah milik engkau yang salah kirim tadi. Yang 99 akan dipakai, dibawa, dibagi oleh siapa? Yang akan dipinang oleh Brownies 4 bulan 10 hari ke depan. Dapat Gonogini 5 miliar. Dari Gonogini 5 miliar itu almarhum dapat 5, dapat lagi 1/8, 5, sekian. Tabungan 99. 4 bulan 10 hari ke depan. Sekarang bulan, kita hitung langsung nih sama tanggal-tanggalnya. Sekarang April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Mereka pilih tanggal cantik, tanggal merah, 17 Agustus. 17 Agustus mereka pun jalan-jalan. Ayo kita jalan-jalan ngelihat orang panjat pinang yuk. Ayo, sore-sore pun mereka jalan. Pakai motor baru. Maklum, baru dapat 5 miliar. Motor baru yang bunyi knalpotnya beb 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 beb. Yang jalan. Terus suaminya yang baru nih nanya, mana makam suamimu yang lama? Saking kan kuatnya pegang pinggangnya, nggak bisa nunjuk pakai tangan. Itu sana. Memang cerita saya subuh ini agak menyakitkan guys. Tapi maksud saya bukan mau menyinggung perasaan bapak-bapak, enggak. Maksud saya, kalau memang sakit hati kita, marah kita dengan kenyataan ini, transfer segera. Saya nggak mau setelah acara ini tiba-tiba nanti semua datang ke ketua masjid,
tolong Ustadz Somad itu jangan bawa ke sini lagi. Memang betul isu yang kami dengar selama ini, dia itu memang Ustadz provokator. Saya nggak ada niat apa-apa, Bu. Niat saya semuanya lillahi ta'ala. Ini yang saya ceritakan ini untuk kepentingan saya, untuk kepentingan kita. Banyak orang berpikir kalau sedang melihat masjid belum selesai, aduh masjid lagi. Masjid ini andai tidak kita tolong, masjid ini tetap jadi. Betul. Berapa banyak masjid yang tidak kita tolong tetap jadi. Kalau kita bantu masjid ini, kita bukan nolong masjid. Ini masjid rumah Allah. Ini masjid bukan punya kita. Wa annal masajida lillah. Kalau kita bantu masjid ini, kita sedang menolong diri kita sendiri. Allah Maha Kaya. Wa man kafara, siapa yang kafir, siapa yang ingkar, siapa yang nggak mau nolong masjid, fa innallaha ghaniyun. Allah Maha Kaya untuk menolong rumahnya. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Banyak orang sekarang dia anggap kalau dia sedekah dia nolong kita. Allah tidak perlu kita. Wa may yanqalib ala aqibai. Rakaat pertama yang saya baca tadi. Siapa yang berbalik meninggalkan agama ini, dia tidak peduli kepada rumah Allah, dia tak peduli kepada agama Allah, falayyadurrallaha syai'a. Allah tidak rugi sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan tetap membalas orang yang bersyukur. Sahabat Ceramah Lombok Official, demikian tadi telah kita simak bersama ceramah yang mencerahkan, begitu juga begitu menjam dalam batin kita, ke dalam hati kita, tentang sebuah ceramah Ustaz Abdul Somad yang luar biasa, membangkitkan semangat kita untuk bagaimana mempersiapkan diri menghadapi peristiwa kematian yang mau tidak mau akan kita alami, akan kita temui selagi kita ini adalah termasuk makhluk yang bernyawa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa pasti akan menemukan, pasti akan mengalami yang namanya peristiwa kematian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam